Nah ini yang saya tadi jelaskan tadi ini gambar aslinya. Gambar aslinya, nah gini. Jadi memang dipersiapkan beberapa peralatan MCB plus case-nya, PIDOS itu yang bagian sebagai crossover DOS. Nah kemudian kabel-kabelnya. Nah di sini ada inti kabel ya, ada 2, ada 3, ada 4. Biasanya ukurannya juga bervariasi. Yang 2 inti cuma hanya 1,5 mm. Yang 2 inti cuma hanya fase sama netral. Misalnya gitu. Nah, ada ukuran kabel di sini, ada yang ukuran ada dalamnya 3. Nah, itu dipakai semua di sini. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwa daya kita misalnya 900, yang terpakai di kita adalah 720 watt. Karena apa? Karena ada power factornya 0,8. Yang dikirim oleh PLN itu adalah, kalau dalam rumus idealnya ya, P sama dengan V kali I kali cos V. Nah, cos V ini biasanya dikirim sama PLN adalah sebesar 0,8. Dia tidak mengirim sebesar idealnya 1. Nah, biasanya perbaikan faktor daya itu menggunakan untuk memperbaiki cos V-nya tersebut. Nah, makanya biasanya kalau kita pakai 900 VA tidak akan pernah terpenuhi sampai 900 VA. Kita cuma hanya pakai sampai cuma hanya 720. Sebaliknya terus begitu. Semuanya memang dikirim oleh pihak PLN adalah sebesar 0,8. Nah, biasanya sama pihak-pihak pabrik akan memperbaiki cos V tersebut. Makanya diperbaiki harus membayar KVAR-nya itu. Nah, makanya akan ada berbayar yang lain. Nah, golongannya juga gitu. MCB juga yang tadi saya sudah jelaskan, 2 ampere, 10 ampere, itu di MCB-nya. Lalu kabel-kabelnya yang harus dipakai mengikuti besar kabel by AKLI. AKLI ini adalah Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Nah, dia memakai kalau 450 VA itu memakai 3 kali 2,5 mm. Kemudian kalau sudah mau 1300 kita lebih besar, 3 kali 4. Jadi 3 kali 4, jadi yang dikirim ke MCB ini sebesar kan 3 ya. Jadi fase, netral sama ground. Itu dengan diameter sekian. Kalau sudah lebih dari itu, kita pakai yang 10 mm dan seterusnya. Nah, ini juga ada NYY atau NYM. NYM itu biasanya pasang di tembok, atau NYY ini biasanya tidak disukai sama tikus ya. Dia ada satu selaput yang menyeliputi kabel tersebut. Tapi yang di sini ada yang lagi NYF, GBY, itu nanti lain lagi cerita. Itu bahan daripada kabel tersebut. Nah, ini juga ketentuan kalau misalnya kalian menggunakan motor pompa, berapa ampere, luas penampangnya. Nah, itu juga ditentukan. Jadi tidak sembarangan, karena kalau memakai motor yang besar tapi dengan ampere yang kecil, maka power yang diberikan oleh motor tersebut akan panas. Pertama, kabelnya juga akan panas, motornya tidak bisa maksimal. Nah, di sini ada horsepower atau berapa kW. Nah, ini bisa tabelnya, nanti kalian bisa lihat masing-masing. Di situ biasanya ada motor, ada horsepower atau kW. Kemudian berapa current, atau dengan start atau menyalakan motor tersebut, motor pompa, yaitu bisa dengan direct online atau start langsung nyambung, atau dengan Star Delta, itu nanti ada ceritanya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan bahan-bahannya di sini. MCB, stop kontak. Kalau dalam bahasa PUI namanya kontak tusuk. Nah, kontak tusuk. Nah, kontak tusuk itu kayak stop kontak gitu tadi. Kalau ini kotak kontak, ini saklar. Inboundus itu rumah daripada ini. Crossdus atau tidus, ini kabel tunggal, ini kabel serabut. Ini ada warna-warnanya, diameter besar ini. Nah, itu ada ukurannya biasa setiap kabel. Nah, kita pasang di sini. Nah, ini ada kabel-kabelnya. Ini dikirim 3 juga sama, biru, merah, sama apa ini? Hitam. Ada biru, hitam ya. Ada merah juga, ini mesti ada 4 dia nggak salah. Kemudian, jadi pertama netralnya itu dihubung semua. Fasenya dihubung, kemudian ground, dihubung semua. Oh ya. Kemudian lampu hitam, ini fasenya yang hitam untuk penerangan. Nah, jadi
ini saya sudah jelaskan di sini, saya tulis di sini, nanti kalian bisa lihat di YouTube saya atau mungkin di YouTube yang nanti disediakan oleh KSP. Nah, di situ saya sudah tulis di sini fase stop kontak, kemudian netral, biru, ground, fase merah. Itu saya sudah tulis di sini, itu sesuai dengan standarnya daripada full wheel. Jadi bisa mengikuti alur daripada cerita ini. Nah, ini juga sama untuk saklar. Biasanya di sini biru, netral masuk sini, merah fasenya ya. Fasenya ini dia masuk ke dalam sini, fasenya situ. Nah, ini juga untuk pemasangan instalasi saklar terhadap lampunya. Nah, ini juga untuk 2 buah lampu. Ini cara paralel. Jadi waktu dia nyala, tes 2 lampu dia nyala. Oh, ini salah satu dia nyalakan satu ya satu nyala, satunya juga ya satunya mati. Nah, biasanya di sini itu ditulis C6 itu 6 ampere. Nah, simbol SNI juga ditulis di sini. Nah, biasanya juga di sini kalau memang tidak ada di sini, biasanya mestinya dikasih sama dia sudah ada memang tiga kabel, yaitu fase netral sama ground, dia akan masuk ke dalam setiap di sini. Nah, MCB di sini atau disebut dengan miniatur circuit breaker. Nah, di sini ada namanya ELCB, Earth Liquid Circuit Breaker. Nah, dia untuk kebocoran daripada ground, jadi biasanya dia masuk ke dalam ground untuk menyelamatkan. Memang dibatasi hingga sampai 30 mili. Jadi 30 mili itu short circuit. Terus kalian misalnya nyolok tangan kalian di kabelnya aja, dia langsung ngetrip. Karena dia cuma hanya berapa detik dengan konstanta di sini 30 mili ampere, dia akan men-safety listrik tersebut. Dia memakai ELCB. Tidak semuanya peralatan listrik di rumah itu memakai ELCB karena ELCB juga cukup mahal dan memang saya tidak mengerti, mungkin tidak biasa orang memakai ELCB. Jadi cuma hanya memakai MCB. MCB cuma hanya men-trip ampere yang terbesarnya berapa. Kalau nggak sampai 6 ampere ya nggak akan trip gitu loh. Pada waktu short circuit itu memang langsung unlimited, dia langsung nge-trip. Nah, tapi kalau ada orang, nah itu juga akan berbahaya. Nah, makanya memakai ELCB ini. Nah, biasanya yang memakai MCB itu adalah fasenya, bukan netralnya ya. Jadi fasenya di sini ada tempatnya, ada soketnya, ada tuasnya dan penghubungnya. Nah, ini juga sama. Ini juga MCB juga dipasang di lampu, netralnya groundnya, arde. Nah, itu arde di ground. Bukan arda ya, arde. Arde itu ground. Nah, groundnya di bawah sini kuning, merah juga sebaiknya di kanan, ini juga kiri. Nah, ini juga stop kontak kita, line, arde, sama netral. Nah, kalau menurut Puil ini gambarnya yang betul. Untuk stop kontak, ini groundnya itu bukan di bodinya sini, tetapi dia memang sudah ada di sini, sudah ada groundnya untuk colokannya dia ini, colokannya atau kontak tusuk. Nah, itu sudah ada di sini, ada juga ground di sini. Ini fuse sudah sama. Jadi fase netral di sini. Nah, kemudian di sini ada motor. Jadi motor dia ada terhubung dengan tiga wiring terhadap groundnya. Di sini adalah bodinya, RST di sini. Kemudian ataupun MCB 3 fase, di sini ada netral. Ini juga terhubung dengan groundnya PE di sini. Nah, itu yang betul. Yang salah itu di sini. Jadi tidak boleh menghubungkan cuma hanya di bumi sini. Atau mungkin body. Dia memang akan mengurangi cuma hanya sedikit saja, tapi tidak akan menghilangkan daripada fault groundnya tadi. Di sini juga sama, kalau misalnya ada mesin gerinda atau mesin untuk tanah, biasanya untuk ngebor tanah atau mahat tanah atau istilahnya. Nah, itu biasanya di sini ada line-nya di sini. Ini memang terpisah. Nah, si ground di sini akan terpisah dengan ground-nya di sini. Jadi memang biasanya itu kalau kita lihat itu di las itu biasanya salah satu itu di-ground-kan ke body mungkin body plat yang lain. Jadi agak berbeda. Jadi ground alat ataupun ground rumah. Jadi tidak disambung. Memang agak berbeda. BKT itu badan konduktif terbuka. Biasanya kita lihat di orang-orang las. Nah, di sini ELCB kalau kita cek di sini itu dia tulisannya di sini 0,03 ampere. Jadi dia 30 mili ampere. Kenapa 30 mili ampere? Nanti saya akan jelaskan untuk batas arus yang bisa toleransi oleh tubuh kita. Nah, di sini juga ada namanya MCCB, Molded Case Circuit Breaker. Itu di atasnya ELCB karena dia biasanya sih menggunakan 3 fase.
dia ratingnya 100 ampere hingga sampai 1000 ampere. Kalau ELCB atau MCB, dia cuma hanya variasinya sekitar 2 sampai 100 ampere lah. Nah, di sini kegunaannya MCCB itu ada namanya, kalau kita zoom di sini, ada namanya IM sama IR. Nah, IM itu dia magnetic thermal circuit, jadi dia memang protectionnya dia terhadap magnetiknya dia dengan cara kerja magnetik, dan juga ada panas. Di sini dia fuse. IR ini untuk thermal. Nah, jadi thermal protection, ada thermal protection dan juga protection terhadap arus. Biasanya di sini juga di setting juga bisa di set berapa besar current-nya, dan di sini juga bisa di set berapa cepat dia thermal bisa men-tripnya. Jadi ini disebut dengan MCCB, dan masih banyak lain lagi yang circuit breaker yang jauh lebih hebat, yang lebih besar lagi, dan fungsinya juga akan bervariasi. Nah, di sini sebenarnya tipe-tipe MCB juga bervariasi. Biasanya untuk tipe K ini biasanya untuk tipe motor, ada juga untuk tipe untuk rumah juga tipenya masing-masing. Tapi hampir semua dipukul rata biasanya memakai satu tipe biasanya begitu. Nah, ini arusnya 1,6 ampere di sini atau 63 ampere. Nah, ini pembentukan dari LCB. LCB, jadi MCB di sini kita sudah pakai, dia tetap memakai MCB. MCB-nya daripada kW meter juga diberikan, kemudian ELCB, kemudian masuk ke dalam tiap panel hubung bagi. Nah, netral sama ground-nya. Nah, untuk pemutus PN ini ya, fase dan terhadap netral, itu biasanya tergantung ini voltnya. Kalau menurut coil 400 volt itu 0,1 detik. Dia harus memutuskan. Kalau untuk 120 volt itu biasanya lebih lama, dia 0,8 detik. Jadi semakin tinggi tegangannya 400 itu harus 0,1 detik harus bisa ngetrip. Itu ketentuan daripada MCB kita harus ngetrip sampai berapa lamanya. Nah, ini dari hasil pemasangannya tadi ini. Ini kalau misalnya kita nggak pakai selotip listrik, kita memakai tube kabel lah, tube kabel namanya. Saya lupa namanya, nama umumnya ada. Nah, untuk grounding. Nah, grounding di sini biasanya untuk pembumian tadi, untuk ground, biasanya setengah sampai 1 meter ke bawah tanah. Itu dipasang groundnya. Ada elektrodenya sendiri, dan juga tergantung daripada jenis tanah. Itu nanti ada pembahasannya lain lagi. Ini saya cuma hanya umum. Jadi groundnya 1 meter di bawah tanah, dibentuk juga secara modelnya seperti ini dipandu oleh kuil, baik palang begini atau lingkaran begini atau palang seperti ini. Dan juga tergantung daripada resistansi. Nah, biasanya grounding di sini akan termasang di sini batang elektrodanya. Nah, ini groundnya di sini, kuning kehijauan. Kita masuk ke batang elektroda. Nah, dia modelnya seperti ini. Dia akan masuk ke tanah sepanjang sampai 1 meter. Grounding rod. Nah, ini dipisah antara kawah meter dengan si penangkal petir. Penangkal petir akan dipisah. Jadi groundnya dipisah, tidak boleh jadi satu. Nah, itu sebaiknya di sini pun ada jaraknya juga. Ini ada bahannya juga, pipa PVC AW 3/4 inch. Kemudian BC juga di sini di groundnya. Nah, itu pun harus terpisah. Dan di sini ini ketentuan daripada si puil bahwa si antena penangkal petir ini terhadap tiang PLN itu juga sepanjang 1 meter. Nah, biasanya kan si PLN akan memberikan kayak tiang PLN di setiap rumah itu ada. Itu nanti itu jarak antara penangkal petir sejauh 1 meter. Dan dipisahkan oleh arrestor ini. Arrestor ini ada pemisah sini celah sepanjang 3 mm. Nah, jadi untuk sebagai pengaman. Itu menurut daripada puil. Nah, di setiap itu juga mestinya ground itu semuanya terpisah. Ada untuk lighting sendiri, untuk power distribusi sendiri, ada juga untuk telepon sendiri. Jadi groundnya sebaiknya semua terpisah supaya tidak terjadi interferensi arus ground. Sebenarnya ground itu juga punya ada arus ground. Sebenarnya nanti kalau diperjelas lagi lebih banyak ke arah losses. Ada arus netral, ada arus ground. Nah, kita masuk ke dalam. Itu tadi masalah instalasi listrik, masalah kelistrikan. Ini bagaimana tingkat bahaya daripada elektrik tersebut. Nah, paling banyak kita ketemui stop kontak yang selalu terbakar karena pertama bisa saja kabelnya itu tidak kuat, arus yang terlalu berlebihan, atau stop kontak yang tidak terlalu pas, ataupun terjadi
kedekatan antara listrik satu sama lain. Nah itu juga makanya menjadi perhatian bahwa itu terjadi kebakaran atau busur api biasanya yang terjadi. Nah, bahaya listrik juga banyak sekali. Jadi bahaya listrik ada bahaya primer sama bahaya sekunder. Bahaya primer itu disebabkan oleh listrik langsung, jadi pihak PLN tersengat oleh sengatan listrik langsung. Kalau pihak bahaya sekunder itu oleh benda-benda yang di sekitarnya, baik pada waktu menanam tanah, dulu pernah sekali juga pada waktu bongkar listrik di sini juga pernah terjadi kebakar karena ternyata ada kabel. Jadi mesti hati-hati. Tidak sembarangan kalian ngebor tembok. Kalian tidak tahu di dalamnya ada listriknya apa enggak. Itu sangat bahaya. Dan juga tangga yang kalian pakai juga itu sebaiknya tangga kayu atau mungkin ada tangga yang di bawahnya tidak menghantarkan listrik. Nah, ini yang disampaikan oleh pihak PLN. Nah, ini saya juga ambil dari PLN. Jadi hindari bermain layang-layang dekat listrik. Sampai sini masih bermain layang, mungkin masih ada, mungkin ada. Jadi hindari membangun listrik dari jaringan PLN dengan minimal 3 meter, jadi tidak boleh. Biasanya ada pung rumah yang di depannya itu ada listrik yang melayang, itu juga cukup bahaya. Saya nggak tahu apakah itu dikenai peringatan atau bagaimana, tapi lebih baik 3 meter itu dari listrik. Nah, sebaiknya juga gitu. Kenapa pada waktu hujan kita tidak boleh di bawah tiang listrik atau di bawah pohon? Karena kalau tiang listrik sudah pasti terjadi listrik statis, sedangkan pohon jadi terjadi listrik statis karena pohon tersebut menyentuh kabel listrik. Sebenarnya begitu. Karena sebaiknya pohon kita misalnya di depan rumah kita itu tidak boleh menyentuh daripada listrik. Lalu bagaimana Pak kalau sudah menyentuh? Ya bagaimana lagi? Biasanya kalau kita potong, jangan kalian potong sendiri. Biasanya telepon pihak PLN, mereka akan yang mengerjakan pemotongan tersebut. Gitu. Tapi ada biaya-biaya yang mendampinginya. Kemudian yang keempat, jangan masuki gardu listrik, itu sudah pasti. Biasanya di sini ada di dekat daerah Manyas itu ada gardu listrik yang besar-besar juga. Kemudian hati-hati sangat menggali. Kemudian mobil juga jangan dibawa tiang listrik. Kemudian periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Nah ini yang menjadi permasalahan juga. Kita tidak pernah memelihara listrik kita setiap 5 tahun. Kalau terjadi kosong atau mungkin short baru kita perbaiki. Nah sebaiknya setiap 5 tahun itu diperbaiki. Nah ini sebaiknya juga gitu, hindari membakar sampah juga di bawah jaringan listrik. Nah, di sini juga amankan listrik dari rumah. Apabila ada kendala hubungi PLN 123. Kemudian ini juga SNI, semuanya juga SNI. Atau juga maksimal 10 tahun sekali itu juga dicek. Nah, kemudian jangan seperti LPG atau kompor dekat listrik, itu juga bahaya sekali karena terjadi listrik statis akan kena terhadap gas LPG. Nah, cek steker atau hindari kontak listrik dalam waktu lama. Bentar ya. Ini ada beberapa video mungkin. Hari kita hidup menggunakan listrik karena listrik sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Tanpa ada listrik, maka kehidupan kita sehari-hari di zaman modern ini akan menjadi mustahil. Sebenarnya, selain berguna untuk kehidupan kita, ternyata listrik bisa menyimpan bahaya bagi kita. Seringkali kita menemukan banyak berita kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan listrik yang tidak aman. Di antaranya adalah tersengat listrik dan kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Lalu, bagaimana sih hal itu terjadi? Pada kasus kesetrum atau tersengat listrik, sebenarnya manusia adalah konduktor yang baik untuk listrik. Jika terjadi kontak tubuh kita terhadap aliran listrik, maka listrik akan mengalir ke tubuh kita menuju tanah. Ketika manusia terkontak dengan listrik dalam jumlah tegangan yang kecil, maka itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, jika jumlah tegangan sangat tinggi, maka hal itu bersifat fatal bagi manusia. Kegiatan-kegiatan seperti menyambung steker dengan tangan basah, bermain layang-layang,
atau melakukan kegiatan yang berada di dekat jaringan listrik, bahkan sampai mencantol aliran listrik langsung dari transmisi, merupakan tindakan yang sangat berisiko untuk tersengat listrik loh. Lalu, pada kasus kebakaran, seringkali terjadi kebakaran di rumah-rumah diakibatkan oleh konsleting listrik. Hampir 70% kebakaran diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Konsleting terjadi karena banyak faktor lainnya seperti penumpukan steker yang berlebihan, penggunaan daya yang berlebih, kondisi instalasi listrik yang tidak baik seperti kabel yang terkelupas. Jika hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan panas yang berlebih pada komponen sehingga menimbulkan konsleting listrik. Sebenarnya, MCB dan KWH meter pada rumah akan mematikan aliran listrik jika terjadi konsleting. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika KWH meter dan sekring diutak-atik untuk mengubah daya tanpa sepengetahuan pihak PLN. Sehingga, jika terjadi konsleting listrik, aliran listrik tetap berjalan dan risiko kebakaran tidak bisa dihindari. Lalu, bagaimana sih cara kita yang seharusnya untuk menggunakan listrik dengan aman? Pastikan instalasi listrik di rumah aman. Selalu cek instalasi rumah 5 tahun sekali. Jangan sampai ada kerusakan seperti kabel terkelupas, komponen listrik yang rusak, atau tidak layak. Jika ingin memperbaiki instalasi listrik di rumah, segera panggil instalatir listrik yang berpengalaman. Gunakan komponen yang berstandar SNI agar keamanan penggunaan listrik terjamin. Sediakan daya yang cukup, jangan sampai menggunakan listrik dengan daya yang berlebih, serta sediakan stop kontak yang banyak pada rumah dan hindari menumpuk steker pada stop kontak. Jangan menumpuk atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, tabung gas, atau gorden di dekat sambungan atau stop kontak listrik karena hindari melakukan kegiatan di bawah transmisi listrik seperti bermain layang-layang atau membakar sampah, menggunakan alat listrik dalam kondisi yang basah, membiarkan anak bermain dengan stop kontak, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk menambah daya dengan mengutak-ngatik KWH meter atau MCB maupun mengambil listrik langsung dari jaringan listrik karena kegiatan itu sangat berbahaya dan merupakan tindakan yang sangat ilegal. Lalu bagaimana sih untuk penanggulangan dari kebakaran akibat konsleting listrik dan tersengat listrik? Bila terjadi kebakaran, segera panggil pemadam kebakaran dan hubungi PLN 123 untuk memadamkan listrik di sekitar. Jika melihat orang yang di sekitar kalian tersetrum, jangan langsung menyelamatkan dulu. Pastikan jaringan listrik yang terkontak oleh orang tersebut telah terputus dan hubungi petugas medis agar korban bisa ditangani dengan sepenuhnya. Yuk, mari gunakan listrik dengan aman. Sorry. Iya. Maaf, tidak, saya akan ulangi suara saya. Di sini apa namanya?
nilai R. Jadi, bentar ya. Nilai R di sini, saya ulangi lagi, bahwa pada kondisi terburuk, bahwa tubuh kita itu di sini kita memegang alat ya di atas ya sebesar 100 ohm. Kemudian tubuh kita terburuk 100 ohm. Kemudian sepatu kita juga buruk 100 ohm. Itu kita mendapatkan sebesar 730 mA. 220 dibagi dengan 300. Nah, sedangkan dengan tubuh terbaik kita 0,22 mA itu dia cukup aman. Kalau kita lihat batasannya 730 udah di atas 50 sampai 100 mA, sudah sangat fatal. Makanya ILCB tadi di bawah 30 mA. Malah di bawah 20 malah kalau bisa bagus. Nah, tapi masih bisa terselamatkan. Di bawah 20 mA itu masih bisa terselamatkan nyawa kita karena paling cuma hanya sakit atau mungkin rasa kesemutan yang lain. Nah, jadi begini. 10 mA di sini ada grafiknya. Jadi sebenarnya yang tergantung bahayanya adalah arus, kemudian dan lamanya waktu. Kalau lamanya arus misalnya setengah mili, tapi waktunya hampir 1 jam ya nggak apa-apa sih, cuma celekit-celekit dikit. Nah, lalu kemudian 0,5 mili ya, bukan ampere, mili. 0,5 mili hingga sampai misalnya 10 mA. Nah, 10 mA di sini, lamanya waktu tak terhingga pun nggak masalah. Nah, tetapi kalau sudah masuk 50 mili, sudah masuk sampai 1000 milisecond, nah di sini, di wilayah sini, wilayah 3, itu sudah cukup berbahaya, karena terjadi kejang otot dan gangguan pernafasan. Apalagi, kita sudah di batas 200 mili. Tadi aja 700 mili, 200 mili, hingga menit 1000 milisecond itu sangat berbahaya sekali. Nah itu, jadi lamanya waktu dan juga arus. Begitu. Dan itu diakibatkan oleh karena tegangan yang mengalir lewat kita, sehingga mengakibatkan arus yang melewat kita juga semakin besar. Nah, dibilang sini kalau 10 mA setara dengan 2,5 watt lampu pijar, itu sudah kecil. Tapi kalau sudah masuk ke 100 mili itu setara dengan 20 watt. Nah, jadi sangat berbahaya sekali kalau sudah di atas 100 mili. Makanya biasanya memakai ILCB di bawah 30 mA. Nah, dengan trip di sini 30 mA selama 20 milisecond. 20 milisecond sudah mentrip dia. Nah, makanya kalau kalian tiba-tiba di sini 30 mili, di posisi 2, dia di 30 itu sudah masuk ambang sini grafik, itu sudah kalian terselamatkan oleh ILCB. Nah, jadi banyak sekali tips-tips yang saya jelaskan di sini. Nanti kalau misalnya kalian mau minta pertanyaan atau nanti saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan apa yang saya mampu. Ini juga banyak sekali, jadi kalau misalnya ada orang yang juga mengalami listrik, jangan langsung memegangnya tetapi memakai peralatan yang lain atau memakai tali menarik orang tersebut. Jangan kalian langsung menarik orang tersebut karena berbahaya bagi kalian juga. Atau langsung menelpon yang tadi saya bilang 123, prosedur keselamatan juga kalau ada listrik bahaya di tag. Nah, kalau ini baju statik, helm statik, baju sarung tangan statik. Nah, kemudian di sarung tangan statik biasanya ditulis 5000 volt. Ataupun sepatu juga ada SNI-nya, dia ada rubbernya di sini. Itu sudah standar daripada listrikan. Nah, juga kalau misalnya kalian, Pak, saya nggak bisa masang listrik, ya panggil pihak PLN untuk menjalankan hal tersebut atau menyewa daripada pihak instansi yang memang memasang listrik, yang biasa disebut nanti kalau sudah selesai itu namanya SLO, sertifikat layak operasi. Biasanya kalau rumah baru atau apa lebih baik ditanyakan SLO-nya kayak apa. SLO itu menjamin listrik kita terjamin layak dipakai dalam rumah kita. Biasanya SLO di sini bisa dikonsulkan ke beberapa lembaga. Di sini setahu saya PPILN itu ada unitnya di sini, Surabaya juga ada. Nah, biasanya dia diminta identitas calon pelanggan, gambar diagram listrik, dan sketsa. Nanti mereka akan mengecek semuanya, itu baik diagram instalasi, proteksi, penghantar, panel hubung bagi, sampai grounding akan mengecek semuanya. Nah, dari situ
nanti kalian akan ini alamatnya daripada PPIL. Jadi kalian bisa hubungi pihak ini kalau misalnya membutuhkan jasa daripada listrik yang layak dipakai dalam sebuah rumah. Nah, biasanya sertifikat layak operasi modelnya seperti ini. Daya tersambung berapa, panel hubung bagi utama berapa, panel hubung bagi 3 fase berapa. Biasanya kalau untuk rumah baru atau gedung baru, selain istilahnya PBB yang memang untuk gedungnya, nah itu namanya juga ada namanya SLO, Sertifikat Layak Operasi. Nah ini terima kasih untuk semuanya, KSP STS, buku PUIL, buku-buku yang lainnya, video share juga, dan channel YouTube beberapa yang saya tidak bisa sebutkan. Ya saya mengambil dari semuanya ini. Oke, terima kasih.